Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan masih konsisten bergerak di zona hijau dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel di awal pekan. Indeks harga saham gabungan bergerak positif Pak Wafi meskipun penguatan tidak cukup signifikan begitu jika dibandingkan dengan penguatan-penguatan yang terjadi di beberapa hari sebelumnya. 6850 tadi sempat disentuh, namun level ini tidak mampu dipertahankan. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini di tengah para pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat untuk Oktober 2023? Ya, secara keseluruhan memang kalau kita lihat tren IHSG, saya melihat IHSG bergerak dalam fase sideways ya setelah sebelumnya recover atau rebound di awal November. Dan range pergerakannya sendiri kalau saya lihat berada di antara support MA 100 dan juga resistance MA 200 yang tadi disebutkan oleh Pak David tadi di sekitar 6850, 6860 itu adalah area MA resistance MA 200-nya Pak David. Dan memang kalau lihat secara value transaksi, nilai transaksi di hari ini memang relatif cukup rendah ya. Di catatan saya itu di sekitar 6,6 triliun. Ini memang di bawah rata-rata 3 bulan terakhir 8,5 triliun nih Pak David. Ini menunjukkan bahwa memang secara aktivitas nilai transaksi investor kelihatannya masih memilih sikap wait and see terlebih dahulu. Walaupun saya melihat ada kenaikan volume transaksi, jadi memang kelihatan lebih banyak juga investor yang mulai mengakumulasi untuk saham-saham yang mungkin dengan nilai nominal yang lebih kecil. Itu yang saya lihat, Pak David. Baik, Pak Wafi, untuk menuju ke level 69, level resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu? Apakah di 6860 seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya? Iya, betul sekali Pak Devi. Kalau kita bicara sampai dengan level 6.900 itu hanya ada satu resistance sebelum level 6.900 yaitu di 6860 ya, level resistance ya. Jika IHSG berhasil tembus atau breakout di level 6860, maka level resistance berikutnya adalah di 6.900. Baik, Pak Wafi, di sisi lain para pelaku pasar masih menantikan data inflasi Amerika Serikat di mana beberapa pihak ini memproyeksikan akan melandai ke 3,3%. Bagaimana Anda melihat terkait juga dengan perkembangan sentimen ini? Ya, tentunya kalau misalkan angka inflasi mulai ada penurunan seperti yang sebenarnya tren yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, walaupun memang masih di atas target dari range the Fed, namun tren penurunan ini dianggap sebagai satu sinyal positif yang juga bisa mengindikasikan bahwa kelihatannya kenaikan the Fed ini sudah mencapai puncaknya. Jadi penurunan inflasi yang nanti akan keluar masih di atas targetnya. Kalau sejauh targetnya itu di sekitar 3% ya. Sementara proyeksi daripada ekonom itu rata-rata di sekitar 3,1 per inflasi nanti. Ini menunjukkan satu sinyal yang positif, tapi dengan catatan ada penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Baik, ketika dari beberapa sektor biasanya yang cukup sensitif seperti perbankan, properti, kemudian teknologi, ini memberikan respon dan hari ini kebetulan hanya teknologi saja yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Wafi, dimotori oleh Gotoh. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di mana tidak hanya dari bursa domestik saja, bursa global, Nasdaq penutupan data terakhir juga mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya, memang kalau kita lihat bicara mengenai sektor teknologi tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika ya. Karena kita ngelihat view-nya sudah masuk ke 2024 Pak David. Karena kalau 2023 sekarang hanya tinggal menyisakan 1,5 bulan saja. Jadi view-nya para investor sudah melihat di 2024. Di mana di 2024 kelihatannya investor lebih ke arah optimis ya terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Bahkan kami sendiri memperkirakan bahwa The Fed bisa jadi mulai menurunkan tingkat suku bunganya di semester kedua 2024 dan penurunan tingkat suku bunga The Fed diikuti oleh
pulihnya kegiatan ekonomi baik itu di Amerika ataupun di Indonesia, itu bisa menjadi satu katalis buat sektor teknologi, di mana sektor teknologi ini kan merupakan sektor yang bisa dibilang sangat cyclical dan masih growing ya Pak David. Jadi itu yang saya lihat menjadi katalis pergerakan dari sektor teknologi baik itu di Amerika ataupun di Indonesia. Baik Pak Wafi, banyak juga yang mempertanyakan kenaikan sektor teknologi dalam beberapa waktu terakhir dan khususnya hari ini melonjak cukup signifikan. Apakah penguatannya hanya sementara atau masih ada ruang lanjutan ke depannya, mengingat dari keoptimisan yang sudah Anda sampaikan tadi? Ya, tentu perlu diingat bahwa sektor yang siklikal ini sangat sangat sensitif sekali dengan katalis perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang memang tone-nya kelihatan pasar sedang menuju ke arah optimisme, tapi tentunya bisa berbalik arah secepat mungkin ketika nanti tone-nya misalkan ada data-data ekonomi yang keluar ternyata kurang menggembirakan, di bawah perkiraan, itu bisa menjadi tekanan buat sektor teknologi atau sektor ya, sehingga memang lebih disarankan bagi para investor yang memang lebih banyak berinvestasi di saham-saham cyclical, itu lebih melakukan strategi investasi jangka pendek atau trading saja, mengikuti katalis-katalis atau momentum-momentum cyclical yang muncul nanti. Baik, di penutupan sesi kedua Pak Wafi, atau jelang penutupan sesi kedua tadi, saham-saham teknologi penguatannya sudah mulai terbatas. Kita akan coba analisis untuk Gotoh Pak. Hari ini ditutup di 3,95% penguatan dan ditutup di level Rp79 per saham. Secara intraday, tadi sempat menembus di atas level 80, tepatnya di Rp83 per saham. Dari penguatan yang lebih ke arah melandai di penutupan sesi kedua, bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi teknikal untuk perdagangan esok hari dan juga untuk jangka menengah untuk Gotoh? Ya, memang kalau kita lihat di penutupan sore hari ini sebenarnya sudah breakout resistance MA50-nya ya Pak David. Namun biasanya memang kalau sudah pertama kali breakout itu akan terjadi koreksi terlebih dahulu, dan mengingat kita lihat beberapa indikator juga menunjukkan sinyal jenuh beli, saya juga melihat ada potensi koreksi terlebih dahulu menuju ke level 71 ya, itu adalah level area buyback untuk Gotoh. Sementara untuk level resistance-nya sendiri selama terjaga di atas level 70, maka ada potensi untuk kembali rebound menuju ke level 90. Baik, penutupan hari ini di Rp79 per saham. Tadi untuk resisten yang bisa diperhatikan di Rp70, dan tampaknya tadi sempat ke 83, profit taking terjadi, dan kalau ingin buyback kembali untuk level Gotoh di Rp71 per saham. Range-nya cukup lebar Pak Wafi, sementara penutupan hari ini masih di Rp79 per saham untuk Gotoh. Artinya masih ada ruang pelemahan kembali di Rp71. Betul sekali Pak David, karena melihat volatilitas harganya juga cukup tinggi ya. Kalau kita melihat dalam 2-3 berpikir dari sisi range memang cukup lebar, baik itu menuju ke level support ataupun menuju ke level resistance. Namun range menuju ke level resistance kita lihat lebih tinggi dibandingkan ke level support, karena memang secara tren Gotoh saat ini sudah masuk ke dalam fase bullish. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, terutama di perdagangan sesi pertama siang tadi. Namun di penutupan perdagangan di sesi kedua, penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Anda melihat apakah kondisi ini akan terjadi hanya untuk Gotoh saja atau juga akan terdampak untuk beberapa emiten teknologi lainnya, Pak Wafi? Ya, saya melihat tren ini bisa terjadi ke beberapa emiten teknologi lainnya ya. Memang kalau kita breakdown per segmen, memang emiten teknologi kan kita bisa bagi menjadi teknologi yang marketplace dan juga memang pure teknologi ya. Dan saya melihat ini tren yang terjadi lebih ke tren teknologi, sektor emiten teknologi yang marketplace seperti Gotoh, Bukalapak ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan Black Friday, di mana menjelang akhir tahun kan banyak juga promo-promo aktivitas belanja yang ditawarkan. Plus juga kita sudah masuk ke musim kampanye, sehingga ada harapan kenaikan volume transaksi di sini sampai menjelang akhir tahun, dan itu bisa berdampak positif kepada emiten teknologi, terutama yang di marketplace. Baik, dan tetap memperhatikan perkembangan terbaru, terutama data inflasi Amerika Serikat, meskipun diproyeksi melandai, kita tidak tahu skenario apa yang akan terjadi untuk perdagangan Selasa atau pengumuman rilis dari inflasi Amerika Serikat di Selasa waktu setempat. Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini.
Langsung saja kita akan coba lihat posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,43%, penguatannya lebih ke arah terbatas, ditutup di level 6.838,312. Secara teknikal ini sudah meninggalkan level 6.840-an. Level tertinggi hari ini di 6.857,103 dan level terendah di 6.812,062. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami penguatan di 0,22%. Jakarta Islamic Index melemah di 0,35%, LQ45 menguat tipis saja di 0,09% di 902,513 seiring dengan posisi penguatan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Rotasi pergerakan sektoral lagi-lagi kembali terjadi. Penguatan signifikan diambil oleh infrastruktur, menguat di 1,22%, barang baku menguat di 1,05%, keuangan menguat tipis di 0,08%, sementara transportasi dan logistik melemah di 0,05%. Sementara untuk sektor teknologi, rotasi yang terjadi setelah memimpin di sesi pertama, di penutupan sesi kedua masih menguat, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,37%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini. Dari teknologi masih ada Gotoh, ditutup di level Rp79 per saham. Aman Mineral juga menguat di 7.100. Brand, penopang dari penguatan infrastruktur di sesi kedua hari ini, ditutup di level 5.300 dan juga ada CASA, ditutup menguat di level 605. Kemudian saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam, BRPT hari ini berbalik arah setelah menguat signifikan di pekan lalu, di mana ditutup melemah di 1.150. Astra International juga tertekan di 5.650. Data terbaru dari Gaikindo, penjualan otomotif atau kendaraan bermotor atau mobil di Januari hingga Oktober mengalami koreksi secara tahunan. TPIA juga tertekan, naik signifikan di pekan sebelumnya, hari ini melemah di 2.910. Sementara dari perbankan digital, ada Arto hari ini juga tertekan di 1.950. Updatean perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.